Baik, perhatikan. Sesi yang akan kita jalani ini bukan sekedar sesi pengetahuan biasa. Anggap ini pembekalan dasar untuk bertahan hidup. Karena apa yang akan Anda pelajari hari ini akan mendefinisikan ulang aset terbesar yang Anda miliki di lapangan. Prinsip ini adalah fondasi dari semua yang kita lakukan. Ingat ini baik-baik. Setiap potongan informasi yang Anda dapatkan itu punya bobot. Dan bobot itu adalah tanggung jawab. Jadi, pegang teguh prinsip ini karena ini adalah jantung dari semua kerja intelijen. Jadi, misi Anda hari ini sederhana, tapi sangat fundamental, yaitu mengubah cara Anda memandang kecerdasan. Lupakan semua yang Anda kira Anda tahu tentang itu. Kita di sini bukan buat pamer-pamer piala atau skor, bukan. Kita di sini untuk menempa sebuah senjata paling efektif yang akan Anda miliki. Oke, mari kita mulai. Langkah pertama adalah membongkar miskonsepsi yang paling umum dan jujur saja, paling berbahaya. Kita sebut ini jebakan skor IQ. Lihat angka ini, 25%. Apa artinya? Menurut riset dari American Psychological Association, ternyata hanya sebesar inilah kontribusi skor IQ terhadap kesuksesan Anda di dunia nyata. Cuma seperempat. Coba tanamkan fakta ini di kepala Anda. Nah, sekarang lihat grafiknya. Bagian yang kecil itu, yang cuma 25%, itulah IQ. 3/4 sisanya, bagian yang jauh lebih besar dan justru menentukan berhasil atau tidaknya sebuah misi, itu adalah faktor-faktor lain. Hal-hal seperti ketekunan, kecerdasan emosional, keterampilan sosial, dan yang paling penting, semua faktor ini sepenuhnya bisa Anda kendalikan dan latih. Penting sekali bagi kita untuk bisa membedakan keduanya dengan jelas. Di satu sisi, ada yang namanya kecerdasan akademik. Ya, isinya teori, skor, logika, ini mungkin berguna di ruang kelas. Tapi di sisi lain, ada yang namanya kecerdasan operasional. Isinya ketekunan, EQ, kepemimpinan. Inilah yang kita butuhkan di lapangan. Dan kita beroperasi di lapangan, bukan di kelas. Jadi kesimpulannya sangat jelas, tidak bisa ditawar lagi. Terlalu bergantung pada skor IQ itu bukan cuma naif, tapi itu sebuah kesalahan taktis yang bisa berakibat fatal. Kenapa? Karena itu akan membatasi potensi Anda dan yang lebih parah, membahayakan efektivitas operasional kita semua. Jangan sampai Anda terjebak di sana. Baik, mitos itu sudah kita bongkar. Sekarang, mari kita fokus pada aset yang sebenarnya. Kekuatan yang, benar-benar penting di lapangan. Apa itu? Konsentrasi. Anda harus paham betul definisi ini. Konsentrasi itu bukan sesuatu yang pasif, bukan sesuatu yang terjadi begitu saja. Ini adalah sebuah tindakan aktif. Lihat kata-katanya, mengarahkan, mempertahankan, dan mengatur. 3 kata kerja yang semuanya menuntut kendali penuh dari Anda. Artinya apa? Ini adalah sebuah keterampilan, bukan anugerah. Dan inilah poin yang paling krusial dari seluruh pengarahan ini. Coba baca dan resapi kalimat ini baik-baik. Kemampuan konsentrasi itu berasal dari kebiasaan yang dapat dilatih. Bukan bakat, bukan bawaan lahir. Artinya, konsentrasi itu seperti otot yang bisa Anda bangun atau seperti pedang yang bisa Anda asah. Jadi, sekali lagi saya tegaskan, lupakan soal angka dan skor. Senjata Anda yang sebenarnya adalah fokus. Kemampuan Anda untuk mengarahkan fokus kemanapun Anda mau, kapanpun Anda mau, terutama di tengah kekacauan dan di bawah tekanan. Itulah yang namanya intelijen operasional sejati. Cukup teorinya, sekarang kita masuk ke bagian praktis, bagian taktis. Bagaimana cara kita mengasah senjata ini sampai benar-benar tajam dan mematikan? Latihan standar operasional yang akan Anda jalankan adalah metode Pomodoro. Ya, mungkin Anda pernah dengar ini sebagai teknik belajar atau semacamnya. Lupakan itu. Di sini, bagi kita, ini adalah sebuah regimen latihan. Sebuah disiplin ketat untuk membangun ketahanan mental dan fokus tingkat elit. Prosedurnya sendiri kelihatan sederhana, tapi jangan salah, eksekusinya menuntut disiplin yang sangat tinggi. Pertama, tentukan satu misi yang spesifik. Kedua, aktifkan timer, setel ke 25 menit. Ketiga, eksekusi misi itu, tanpa distraksi, tanpa gangguan apapun. Keempat, setelah timer berbunyi, ambil jeda taktis selama 5 menit. Kelima, ulangi siklus ini. Setelah 4 siklus selesai, baru Anda ambil istirahat yang lebih panjang. Kelihatannya sederhana ya, tapi ini tidak mudah. Fase pertama, sesi fokus 25 menit. Nah, inilah inti dari latihan Anda. Anggap setiap 25 menit ini sebagai satu set latihan beban untuk otak Anda. Tujuannya cuma satu, membangun stamina mental. Supaya Anda punya daya tahan untuk terus fokus dalam jangka waktu yang lebih dan lebih lama lagi. Kemudian fase kedua, jeda 5 menit. Penting untuk diingat, ini bukan waktu untuk santai-santai atau buka ponsel. Bukan, ini adalah jeda taktis.
Gunakan untuk berdiri, regangkan tubuh, alihkan pandangan sejenak. Tujuannya apa? Memulihkan energi, tapi tetap mempertahankan momentum dan kesiagaan. Dan terakhir, fase ketiga, istirahat panjang. Setelah Anda menyelesaikan 4 siklus, otak Anda perlu di-reset total. Ini bukan kemewahan ya, ini adalah sebuah keharusan. Tujuannya, mencegah kelelahan mental, dan yang paling penting, memastikan Anda bisa terus beroperasi pada performa puncak secara berkelanjutan. Keterampilan yang sedang kita asah ini tidak berdiri sendiri. Ia harus terikat pada sebuah tujuan, sebuah kode etik yang lebih tinggi. Di sini kita menyebutnya kode etik sang senopati. Senopati. Ini bukan sekedar nama, bukan sekedar istilah. Ini adalah sebuah ideal yang harus kita kejar. Sebuah perpaduan sempurna antara seorang satria dan seorang cendekiawan. Artinya, tajam dalam berpikir, sekaligus selalu siap dalam bertindak. Dan inilah pilar-pilarnya. Pertama, senantiasa memperdalam ilmu. Kedua, selalu memperluas cakrawala. Ketiga, siap membela negara. Dan yang terakhir, tapi yang paling fundamental, bertindak dengan integritas dan tanggung jawab. Anda ingat prinsip di awal tadi? Power menuntut tanggung jawab. Dan ini sangat penting untuk Anda pahami. Fokus yang Anda latih dengan susah payah, disiplin yang Anda bangun, semua itu bukan untuk kehebatan atau kebanggaan pribadi. Bukan. Semua itu hanya punya satu tujuan tunggal, efektivitas misi, demi pengabdian pada tujuan yang jauh lebih besar dari diri Anda sendiri. Jadi, sekarang Anda sudah tahu apa senjatanya dan Anda sudah tahu bagaimana cara mengasahnya. Pertanyaannya tinggal satu, dan ini sangat sederhana. Senjata itu sekarang ada di tangan Anda. Siapkah Anda untuk melakukan pekerjaan yang diperlukan untuk membuatnya tajam? Pilihan ada di tangan Anda. Pengarahan selesai.